Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asma dengan NIM 1072025200425, mahasiswa PPG Guru di Kementerian Agama tahun 2025, bidang studi Akidah Akhlak di LP3 Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di NIM 9 Aceh Kamil dengan materi kalimat thayyibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ceria, alangkah indahnya awal pembelajaran kita ini kita mulai dengan doa, ya. Siapa yang pimpin? Oke, lanjut Furkan, pimpin doanya. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Mau belajar yang nyaman kan? Ya, nyaman, tertib, enak waktu belajar, kita nggak ada gangguan. Kira-kira kita mau tempat kita belajar itu di tempat yang bersih. Hari ini tadi ada piket nggak? Ada. Ada piket nggak? Ada. Coba lihat di bawah, kira-kira apa masih ada sampah di bawah? Kita masih ada. Mohon anak ibu ambil dan simpan sejenak. Ada nak? Ada. Alhamdulillah, berarti kita sudah bersih ya. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah pasti ada cara bagaimana kita menghormati atau menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi hari ini kebetulan dalam bulan ini merupakan Hari Pahlawan, maka kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, lagu Indonesia Raya dimulai.
Jadi alat terpuji kita tentang sopan santun, tentang kebersihan. Jadi alhamdulillah hari ini udah nampak daripada materi kita sebelumnya. Kita memasuki materi, tapi kira-kira hari ini ada nggak yang nggak datang? Ada. Ada nggak? Ada. Siapa yang nggak datang, nak? Ahmad, Nabi. Oh iya, kemana mereka, nak? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti mereka nggak kasih kabar ya. Berarti mereka tanpa keterangan. Ya sudah, yang tidak datang hari ini berarti mereka di absennya apa? Sekarang kita masuk pada materi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke materi kali ini. Di sini kita ingin belajar tentang indahnya kalimat thayyibah. Ada yang tahu nih kalimat thayyibah apa? Apa Aidil? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang diucapkan. Ada yang lain? Ayo Kaila. Kalimat thayyibah itu kalimat apa, Buka? Kalimat yang disukai Allah. Alhamdulillah, kalimat yang disukai Allah. Ayo dari kelompok belakang ada apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang dicintai Allah. Iya, kalimat thayyibah jelasnya adalah kalimat yang dicintai Allah dan kalimat yang terpuji, kalimat yang baik. Kira-kira dengan gambar ini apa yang anak pikirkan? Indah, luas, bersih, senang. Alangkah indahnya pemandangan ini. Siapa yang buat? Allah. Kira-kira apa yang bisa kita ucapkan? Subhanallah dan Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah dan Allahu Akbar. Hari ini tujuan kita adalah mengetahui maksud kalimat thayyibah tersebut, lalu menempatkan di mana kita harus mengucapkannya. Ya, kalau tidak hikmahnya juga kita pahami. Oke. Ya. Kalimat thayyibah tadi. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Sebelum kita lanjut, kita buat kesepakatan yuk. Kita buat kesepakatan kelas kita. Siapa yang ngomong maka dia akan, siapa yang bercerita maka dia akan ke depan untuk menjelaskan. Mau? Oh, enggak? Kita kesepakatan ya. Kalau ada yang berbicara, ada yang bermain, maka dia akan ke depan menjelaskan ulang materi kita hari ini. Ya, itu merupakan kesepakatan kita. Kata subhanallah adalah kata menyatakan Allah itu maha suci, disebut dengan kalimat tasbih. Ini di sini ada gambar waktu sore hari, ada gambar petir yang menyambar, ya kan? Pada saat itulah kita menyatakan indahnya atau takutnya kita lihat petir, indahnya lihat suasana sore. Di sini kita sebutkan subhanallah. Masih banyak gambar, masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang kita gunakan dalam kalimat thayyibah subhanallah. Di sini ada dalil yang menyatakan kalimat thayyibah subhanallah itu yaitu bertasbihnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa di antara teman kita yang mau membacakan? Siapa? Aidil, ayo. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil hakim. Ya. Di sini menyatakan apa yang ada di langit dan di bumi
melihat keadaan seperti tadi, atau pada saat berzikir, paling tidak waktu sholat ada yang kita bacakan subhanallah. Waktu kapan? Waktu sholat, di waktu ruku dan sujud kita ada baca subhanallah, yaitu kalimat tasbih kepada Allah. Lalu yang kedua, melihat kekuasaan Allah tadi. Kekuasaan Allah tadi kita disunahkan baca subhanallah karena manusia nggak ada yang kuat. Sekarang utamanya ini dia, yang jelasnya kita mendapat pahala. Lalu bernilai sedekah, ini keutamaan sama dengan hikmah. Ya. Lalu dia membaca tasbih 10 kali, maka Allah akan menghilangkan kejelekan juga 10 kali. Berarti satu tasbih sifat buruk kita satu hilang, atau kejelekan kita hilang. Alangkah indahnya itu menghapus dosa. Dengan mengucap tasbih juga bisa hilang satu dosa. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu Masya Allah. Masya Allah adalah kalimat untuk mengupayakan segala sesuatu itu atas kekuatan Allah. Manusia nggak ada yang bisa ciptakan. Dengan keindahan, dengan musibah, dengan pemandangan yang luas, manusia nggak bisa buat seperti itu. Jadi di sini hanya Allah yang kuasa. La haula wala quwata illa billah. Kalimat Masya Allah bisa kita ucapkan ketika melihat bangunan yang megah dengan teknologi yang luar biasa, yang canggih, dengan lalu prestasi yang membanggakan fisik kita. Misal kita yang tadinya nggak bisa lari kencang atau nggak bisa lompat tinggi, maka pada saat tertentu kita bisa. Berarti kesertaan Allah kepada kita. Segala sesuatu yang mustahil yang nggak bisa kita kerjakan, Allah bisa. Jadi kita ucapkan Masya Allah. Lalu pada saat ada mukjizatnya, kelebihannya, lalu kita dapat wajah cantik. Alhamdulillah anak ibu cantik-cantik, tampan-tampan di sini ya. Maka dengan itu kita lihat ada teman yang cantik, kita ucapkan Masya Allah. Nah, kita ucapkan kawan yang tampan, yang ganteng, kita ucapkan dengan Masya Allah juga. Lalu kapan kita ucapkan? Yang tadi lihat yang indah, lihat yang kagum, lalu mengekspresikan penghargaan kita, karena Allah lah satu-satunya zat yang bisa menciptakan segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu kalimat Allah. Lihat gambar ini, orang mendaki gunung, kalau dia nggak sehat bisa nggak naik? Bisa atas kuasa Allah. Maka kita di sini ucapkan Allah, kalimat Allah, kebesaran Allah yang nggak bisa kita lakukan. Besarnya harapan kita gantungkan kepada Allah. Allah akan bantu kita. Lihat di sini ada bayi yang baru melahirkan. Kalau manusia aja nggak bisa. Tanpa campur tangan dari Allah nggak bisa buat. Jadi di sini Allah lah yang punya kuasa. Manusia bisa melahirkan seorang anak atau bisa melahirkan. Jam kedua telah selesai. Saatnya masuki jam Hikmahnya ini dia. Sebagai pahala, lalu penilai sedekah, kalimat
dicintai oleh Allah. Dia juga sebagai zikir penghapus dosa. Inilah kalimat thayyibah. Alangkah indahnya kita berumat Islam bisa mendapati nikmat-nikmat dari Allah. Ya, di sini ada dalilnya dalam surah Yasin yang sering kita ucapkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kata Allah jadi maka jadilah. Tidak ada sesuatu yang tidak jadi jika Allah berkehendak. Dan setelah ibu paparkan sedikit singkat tentang materi kita, ada yang bertanya sayang? Ada yang bertanya? Ayo yang bertanya, yang rasa nggak jelas boleh ditanyakan sebelum kita bermain dengan RKPD-nya. Ada yang bertanya? Kira-kira jelas? Jelas, alhamdulillah. Sekarang ibu bagikan berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang RKPD udah serahkan, maka anak ibu boleh jaga. Ayo boleh ditulis. Ayo kita selesaikan pekerjaan kita. Nanti baru kita lakukan dengan soal-soal. Ayo kelompok 1 sampai di mana? Sudah mau selesai. Kelompok 2 sedikit lagi, oke. Kelompok 3 selesai. Ya. Kelompok 1, 3 selesai. Kelompok 2 dan 1 lagi, oke. Cukup. Ya. Siap semua? Ya. Alhamdulillah kerjaan kita selesai. Jadi untuk melakukan pembelajaran yang lebih enak lagi, biar teman-teman kelompok lain tahu pekerjaan kelompok kita, maka kita lakukan presentasi.
kita dianjurkan mengucapkan subhanallah ketika melihat atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, agar kita dapat menjaga hati dan lisan dari kekeliruan sebagai penegasan bahwa Allah tetap hidup. Kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? 1. Zikir. 2. Ketika melihat keindahan. 3. Merasa kagum. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kelompok 2 dan 3 ada yang bertanya sebelum mereka kembali ke tempat duduknya? Ada yang bertanya? Apa, Naila? Mengapa kita harus mengucapkan kalimat subhanallah? Kenapa sayang? Kenapa kita mengucapkan? Karena itu adalah kalimat yang disukai Allah. Iya, katanya kalimat disukai oleh Allah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Dipersilakan untuk kelompok 1 kembali kepada tempat duduknya. Hasil kerjasama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rangkumannya. Perhatikan. Rangkuman yang pertama, kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih yang artinya maha suci Allah. Yang kedua, hikmah mengucapkan kalimat tasbih adalah mendapat pahala dari Allah, itu jelasnya. Yang kedua, membuat kita makin dekat dan makin mensucikan diri untuk Allah, makin bersyukur atas nikmat Allah. Lalu mengucapkan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan kita dari sifat syirik. Sifat syirik adalah sifat yang menduakan Allah. Kita nggak boleh menjaga. Lalu yang ketiga, kalimat masya Allah, yang artinya Allah telah menghendaki segala sesuatu yang dikehendakinya. Segala hal Allah kehendaki. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat suatu kejadian yang indah, yang menakjubkan, seperti tadi ada teknologi, bangunan megah, lalu ada juga mungkin musibah, ada juga teman yang cantik, teman yang tampan, kita ucapkan masya Allah. Hikmahnya juga apa? Sama seperti hikmah yang tadi. Yang jelasnya kita mendapat pahala. Mendapat pahala kalimat yang disukai oleh Allah. Lalu yang kelima, yaitu Allahu Akbar, disebut dengan bacaan takbir. Bacaan takbir di sini sering kita baca di waktu sholat. Allahu Akbar waktu sholat. Itu setiap sholat selalu ada kata takbir. Dalam azan juga sering kita ucapkan takbir. Iqamah juga dengan takbir. Dalam zikir juga takbir. Hikmahnya apa? Hikmahnya yaitu selalu mengingat adanya Allah, bahwa Allah itu Maha Besar. Demikianlah materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan materi di minggu depan pada materi yang lainnya. Ya, anak ibu mohon nanti di rumah janganlah lupakan 3 kalimat yang dicintai Allah tadi, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Sering-seringlah lakukan, ucapkan pada saat-saat tertentu yang berkenaan dengan kalimat thayyibah tersebut. Jadi
soal ini ibu bagikan anak ibu kerjakan ya, satu per satu. Ayo kita kerjakan. Ayo kerjakan, soalnya ibu kasih waktu 10 menit baru kita kumpulkan. Ayo waktu kita 5 menit lagi. Selesaikan dengan cepat. Ibu, ini waktunya udah selesai. Maka silakan dikumpulkan. Ibu hitung dengan 3. 1. Ayo cepat kumpulkan. 2. 3. Yang lama nanti kayak terima lo. Ayo. Nilainya nanti paparkan di atas. Ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah telah selesai dengan baik. Mudah-mudahan anak ibu semua sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Maka kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Maka di sini ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.